Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Rahman, akan mempresentasikan dua laporan penelitian yang saya lakukan, yakni laporan penelitian perilaku konsumen dan juga laporan penelitian e-marketing dalam satu studi kasus atau objek penelitian yang sama, yakni usaha yang bergerak atau UMKM yang bergerak di bidang industri jasa pembersihan sepatu atau laundry sepatu yang bernama Naismo Shoes Care. Layanan yang ditawarkan meliputi deep cleaning atau pembersihan luar dalam atau setiap bagian daripada sepatu itu sendiri. Ada pula layanan unyellowing atau memutihkan kembali midsole sepatu yang telah menguning. Ada pula layanan repaint dan recolor atau pengembalian warna sepatu yang telah pudar ataupun mengubah warna menjadi sesuai keinginan pelanggan itu sendiri. Dan ada pula layanan yang ditawarkan yakni reglu. Reglu adalah perekatan kembali bagian sepatu yang telah terbuka untuk direkatkan kembali menggunakan lem khusus sepatu. Nesmo Shoes Care berlokasi di Jalan Pelangga, tidak jauh dari Jembatan Kembar, berlokasi yang sangat strategis yakni di pinggir jalan, dan selama ini telah menjalankan usaha konvensional atau berbasis ruko. Mari kita membahas dari laporan penelitian perilaku konsumen. Nah, setelah melakukan observasi dan wawancara dengan pemilik Nesmo Shoes Care yakni Kak Adnan, kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil wawancara saya yakni konsumen yang dimiliki oleh Nesmo Shoes Care terbagi tiga. Yang pertama ada dari segmen pelajar ataupun mahasiswa. Yang kedua ada dari pegawai dan pekerja. Yang ketiga ada segmen khusus, yakni segmen kolektor atau pencinta sepatu. Nah, konsumen ini memiliki perilaku konsumen yang berbeda-beda, namun motivasinya sama, yakni ingin sepatunya terlihat bersih dan tetap terawat. Secara garis besar, terdapat 5 tahapan pengambilan keputusan. Yang pertama, sebelum melakukan pembelian, ada yang dinamakan tahapan kesadaran akan kebutuhan. Misal, salah satu segmen yang disebutkan tadi, yakni segmen pelajar atau mahasiswa, cenderung hanya akan menggunakan jasa laundry sepatu jika ia akan menghadiri acara penting. Ketika ia menyadari bahwasanya akan menghadiri acara penting namun sepatunya kotor, maka itu yang menjadi kebutuhan mengapa dia akan masuk ke tahap selanjutnya, yakni tahap pencarian informasi. Nah, pada tahap pencarian informasi, setelah menyadari kebutuhan, mereka akan mencari informasi di internet maupun di aplikasi-aplikasi mobile lainnya, atau menanyakan rekomendasi kepada teman-teman yang telah menggunakan jasa laundry sepatu untuk menanyakan mana laundry sepatu yang recommended. Nah, setelah mendapatkan informasi, apalagi di internet memiliki informasi yang begitu banyak, apalagi tentang jasa laundry sepatu. Setelah melihat dan melakukan pencarian informasi, maka masuklah ke tahap ketiga, yakni evaluasi alternatif. Setelah membandingkan baik dari sisi ulasan, testimoni, ataupun rekomendasi teman-teman yang ia telah rampung, maka ia akan memilih satu daripada jasa laundry sepatu yang cocok dengan kebutuhannya, baik dari segi harga, layanan, dan kualitas yang diberikan, yang telah dipertimbangkan dari proses pencarian informasi sebelumnya. Semisal, ia telah memilih Nice Mo Shoes Care untuk menjadi layanan laundry pilihannya. Nah, otomatis setelah melakukan evaluasi alternatif, ia masuklah ke tahap keputusan pembelian. Ia akan menghubungi Nice Mo Shoes Care untuk dilakukan pick up ataupun penjemputan sepatunya agar segera dibersihkan. Nah, setelah dibersihkan, masuklah tahapan proses selanjutnya, yakni tahap evaluasi pasca pembelian. Tahap evaluasi pasca pembelian, konsumen yang telah menggunakan jasa laundry sepatu Nice Mo Shoes Care akan menilai
apakah mereka akan mereview atau mereka akan memberikan feedback kepada layanan Nice Motion Care ataukah tidak lagi menggunakannya. Di sini adalah titik krusial yang akan menentukan pelanggan akan melakukan repeat order ataupun meninggalkan layanan usaha cuci sepatu Nice Motion Care. Setiap tahapan yang dilalui oleh setiap segmentasi konsumen tentu berbeda-beda, tetapi secara tahapan garis besar mereka sama, yakni dari tahap menyadari kebutuhan sampai evaluasi pasca pembelian. Nah, setelah mengetahui segmentasi dan perilaku konsumen daripada Nice Motion Care, kita beralih kepada pembahasan laporan penelitian e-marketing. Setelah melakukan observasi dan wawancara kepada saudara Adnan, strategi pemasaran digital yang dilakukan oleh Nice Motion Care selama ini masih terkesan manual dan organik, yakni memperlihatkan before after di feed Instagram dan mengumpulkan portofolio sebanyak-banyaknya. Strategi pemasaran digital seperti ini tidak terukur secara data dan terkesan sangat transaksional. Kampanye digital yang saya rancang untuk Nice Motion Care yakni mengupload Reels, yang dimana Reels terbukti lebih efektif jangkauan penontonnya dibandingkan feed itu sendiri, karena feed biasanya hanya dilihat oleh pengikut yang telah mengikuti akun Instagram Nice Motion Care ataupun orang yang meninjau akun Instagram Nice Motion Care. Berbeda dengan Reels. Reels lebih menjangkau kepada penonton-penonton yang baru, baik itu pengikut maupun bukan pengikut. Strategi komunikasi yang dirancang untuk Nice Motion Care juga harus terkesan komunikatif. Konten yang diberikan tidak melulu soal before after, tetapi harus ada konten yang interaktif. Misal, membahas tentang cara perawatan sepatu, edukasi ringan soal sepatu, sehingga menambah informasi yang didapatkan oleh penonton, bukan sekedar hanya memperlihatkan before after, yang tentunya terkesan sangat transaksional atau monoton. Saya juga menyarankan kepada Nice Motion Care agar melakukan Instagram Ads yang difokuskan kepada segmentasi konsumen lokal seperti Goa dan Makassar. Instagram Ads yang tergolong media promosi yang tidak terlalu mahal atau masih relatif murah karena harganya masih 15.000 per hari. Ia dapat mengatur bagaimana dan seberapa besar jangkauan konten yang ditargetkan oleh Nice Motion Care agar dapat menambah jangkauan konsumen secara lebih luas. Nice Motion Care harus membangun layanan CRM atau Customer Relationship Management yang dimana ia harus mengatur bagaimana hubungan dengan pelanggan tetap terjaga agar semua konsumen yang memberikan testimoni dan ulasan maupun yang memberikan keluhan dapat teratasi dan tidak membuat pelanggan berpindah hati kepada layanan cuci sepatu yang lain. Melalui CRM, Nice Motion Care dapat memiliki data yang kuat seperti bagaimana preferensi tiap pelanggan yang didapatkan, dan juga setiap kapan ia melakukan pencucian sepatu dan bagaimana tanggapannya setiap pembersihan sepatunya, sehingga pengambilan keputusan untuk setiap preferensi atau pelanggan dapat lebih terukur dan terarah. Strategi kampanye digital tidak melulu tentang promosi. Setelah promosi, ada satu hal penting, yakni menilai atau mengukur seberapa efektif promosi yang dilakukan. Metrik yang dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan strategi promosi digital oleh Nice Motion Care yakni dapat memilih Instagram Insight, yang dimana dalam Instagram Insight memiliki beberapa indikator-indikator yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Di dalam Insight terdapat engagement rate, seberapa banyak audiens yang menyukai, menonton, dan berinteraksi terhadap satu konten promosi yang telah diluncurkan. Ada pula yang dinamakan click touch rate atau seberapa banyak orang melakukan dan mengklik akses ke tautan agar misal setelah menonton iklan yang ditawarkan oleh Smosh Care, terdapat link tautan yang dapat diakses oleh penonton
ke nomor WhatsApp daripada Nice Care. Nah, orang-orang yang mengklik WhatsApp tersebut itu yang dinamakan CTR atau click touch rate. Nah, ada pula indikator yang dinamakan dengan conversion rate atau dari audiens yang melakukan interaksi kepada konten maupun mengklik tautan daripada promosi Nesmo Care yang melakukan pembelian dari menonton melakukan beli terkonversi menjadi pembelian. Nah, itulah yang dinamakan conversion rate. Dari semua data ini, pemilik Nesmo Care dapat mengambil keputusan yang lebih terukur agar strategi promosi yang dilakukan selanjutnya dapat lebih efektif dan menjangkau konsumen secara luas dan juga mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan oleh Nesmo Care. Jadi, tidak melulu tentang promosi maupun tentang data yang didapatkan daripada promosi itu sendiri, tetapi pengambilan keputusan berbasis data harus dapat dilakukan oleh pemilik National Care agar dapat meningkatkan nilai saing dan juga dapat mengambil keputusan yang lebih baik untuk tujuan jangka panjang usaha National Care. Dari dua penelitian tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwasanya kita mesti mengetahui perilaku konsumen atau konsumen yang menjadi target utama pelanggan kita, siapa yang membeli produk kita, dan juga dari data perilaku konsumen yang didapatkan, kita dapat meluncurkan strategi marketing yang lebih efektif agar kita dapat mengefisiensikan biaya dan juga meningkatkan kualitas promosi yang kita luncurkan. Saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.